Oke, Mister izin share screen untuk presentasi kita pada malam hari ini. Oke, good. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di modul 4 ini kemarin babsnya itu modul 4 terkait dengan apa ya tadi ya? Salah. Modul 4 terkait dengan logika ya. Yang kemarin kita udah belajar, yang di lesson pertama udah mempelajari terkait dengan logika AND, OR, dan NOT. Kemudian kita advance lagi, kita maju lagi ke perulangan bersyarat. Yang repeat until itu ya, yang biasanya kita gunakan repeatnya 10 kali, 20 kali, dan forever. Sekarang ada yang baru repeat until suatu kondisi tertentu gitu kan. Nah sekarang kita akan lanjut ke bilangan yang acak nih, mempelajari terkait dengan bilangan acak atau random number. Dan kita nanti di bilangan acak ini tidak hanya membicarakan terkait angka biner ya, 0 dan 1, tapi lebih ke arah range untuk nilainya. Jadi 1 sampai dengan 100 atau 1 sampai dengan berapa gitu ya, dari minus sampai positif, seperti itu kira-kira bayangannya nanti. Nah di sini kita akan mempelajari terkait dengan penggunaannya nanti di Scratch seperti apa, cara memprogramnya seperti apa. Karena bilangan acak di Scratch ini dia bukan suatu komen blok yang bisa berdiri sendiri ya, dia itu sebagai pelengkap komen. Jadi pelengkap suatu kondisi misalnya, atau pelengkap suatu posisi, misal dari go to xy. Nah y-nya nanti kita buat random, atau x-nya nanti yang kita buat random, atau dua-duanya. Nah gambarannya seperti itu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian di sini nanti kita juga akan mengatur bagaimana cara sprite-nya ini munculnya nanti bisa posisinya acak, entah itu acaknya di y atau di x atau mungkin di dua-duanya. Nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam program Scratch dengan membuat suatu rentang nilai bilangan tertentu. Kalau untuk X dan Y kemarin masih ingat ya, semoga masih ingat. Yang koordinat jangan dilupakan ya, ini masih berhubungan dengan koordinat juga. X-nya itu maksimal kalau di Scratch kan 180 positif minus 180 yang bagian negatifnya, bagian bawahnya. Kalau yang sebelah kanan kirinya atau X-nya minus 240 sampai 240. Nah itu konsep awalnya tuh ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau butuh kita eksplorasi di Scratch-nya juga bisa tuh, nanti juga kelihatan kok. Nah sekarang di sini tentang angka random yang acak, bayangannya di sini terlihat jelas nggak ya? Ini Mister nggak bisa ngebesarin lagi. Bentuknya nanti dia oval seperti ini ya. Jadi kayak bukan oval, apa ya? Rounded gini. Kayak button rounded. Jadi ini akan melengkapi dari suatu komen tertentu. Pilihannya nanti ada range yang pertama di sebelah kiri, kemudian sampai suatu range tertentu yang ada di sebelah kanan. Nah itu nanti akan kita isi, bisa nilainya negatif ataupun positif. Nah contoh lain terkait dengan penggunaan bilangan acak ini yang tadi Mr. Spill di awal, contohnya adalah memprogram suatu posisi di koordinatnya X atau Y-nya, atau bahkan dua-duanya. Bisa juga kita buat point in direction-nya. Jadi ada suatu nilai di bagian Scratch-nya itu bisa kita input ke dalam angka random. Jadi tidak hanya terkait dengan apa ya, murni bilangan saja, misalnya kayak conditional statement, enggak. Tapi kita bisa buat semuanya itu terhubung dengan yang namanya bilangan acak itu sendiri. Nanti contohnya kita akan coba memprogram beberapa sprite yang nanti akan jatuh misalnya dari posisi atas, tapi dia random kanan kirinya. Jadi posisinya nggak sebelah kiri doang, atau tengah doang, atau kanan doang, tapi dia random. Tapi posisi untuk Y-nya tetap. Posisi Y-nya untuk tetap, tapi X-nya nanti akan berubah. Jaraknya X-nya nanti yang akan berubah, apakah dari kiri, kanan, atau tengah. Nah ini beberapa contoh ya. Dan ingat ya, posisi koordinat yang di dalam Scratch 0,0 itu adalah central Scratch-nya. Nah jadi sebelah kanan kirinya nanti menentukan, kalau kanan itu positif, kiri negatif, atas bawah, atas positif, bawah negatif. Itu konsep dasar yang udah kita pelajari kemarin, dan jangan dilupakan karena itu nanti kan terus kita pakai, apalagi kalau kita ngomongin masalah game.
Nah, ini membuat batu itu muncul nanti di tempat berbeda. Jadi bayangkan kita membuat suatu bidang yang atau sumbu yang stasioner dulu, yang tetap itu apa? Berarti kalau kita ngomong jatuhnya selalu dari atas, berarti asumsinya Y-nya dong yang tetap, karena Y itu terkait dengan atas bawah. Sementara tempat munculnya nanti apakah di kiri di sini, apakah di tengah atau di antara tengah-tengah sini, itu adalah pergerakan X-nya. Mulai dari sumbu negatif 0 bahkan juga nanti ikut sampai ke sumbu positif maksimumnya berapa. Begitu pula nanti yang bagian pinggir kanan misalnya. Berarti yang stasioner kalau pinggir kanan apa ya? X atau Y-nya kira-kira. Kalau dia itu nanti kita akan memunculkan random barang dari pinggir kanan. Ada yang bisa bantu Mister? Kalau dia sebelah kanan, yang stasioner kira-kira apanya? Bisa membayangkan? Kalau tadi kan contohnya di presentasi ini yang atas itu adalah stasioner atau yang Y-nya yang stasioner. Apakah betul? Stasioner itu yang tetap ya, Nicholas? Kalau kita sebelah kanan berarti ini nanti kan X-nya. Nah, yes, benar. X-nya. Jadi yang kita bayangkan di sini adalah saat garis merah ini ya, ini kan garis merahnya di atas ya. Saat garis merah ini ada sebelah kanan, berarti nanti X-nya itu tetap. Karena dia nggak berubah. Tapi yang berubah apa? Y-nya. Bisa munculnya dari atas ini, dari sini, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi tergantung dari apa yang nanti kita akan buat stasioner. Secara umum sebenarnya ada dua yang stasioner, X atau Y. Kalau kita munculin kanan kiri, berarti yang stasioner tuh X-nya. Cuman yang perlu diperhatikan, kalau X-nya muncul dari kiri berarti nilainya minus ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau muncul dari kanan nilainya positif ya. Sama begitu pula yang Y. Kalau ngomong atas bawah, yang stasioner itu Y-nya pasti. Cuman ingat, atas positif, bawah negatif. Tergantung kebutuhan kita. Kita munculinnya mau dari mana? Dari bawah atau dari atas? Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ada permasalahan teknis. Oke, kita coba lanjut lagi. Ups, masuk ke materi. Nah, sekarang kita akan coba membayangkan atau membuat suatu ilustrasi. Nah, ini tadi ya. Kalau tadi kan kita lihat di bagian overallnya ya. Ketika dia, contohnya tadi di presentasi yang garis merah tadi, ketika dia di atas, berarti posisi yang stasioner adalah Y-nya. Berarti kemungkinannya ada dua nih, antara ini dengan yang ini. Kemungkinan untuk posisi stasionernya. Jadi nanti kalau dia ada di bagian atas, berarti nilainya pastikan Y-nya yang positif. Yang positif itu yang sebelah bawah ini ya. Nah, ini dia. Berarti kalau dia yang paling bawah, nilainya adalah negatif. Berarti yang ada di sini. Begitu pula yang kanan kiri. Kanan kiri berarti yang stasioner itu apanya? X-nya. Ada dua kemungkinan. X-nya di sini sama yang ini. Sekarang tinggal kita lihat. Kalau yang stasioner itu sebelah kanan, maka yang nomor 1 ini yang kita pakai karena nilainya 240. Nah, kalau yang bawah, yang ini, yang sebelah kiri berarti minus 240. Nah, ini sesimpel itu rumusnya, bukan rumusnya, apa ya, pemahamannya. Jadi, adik-adik cukup memahami kita mau munculin dari mana? Kiri. Oke, berarti ngomongin kiri negatif dan itu X. Atas. Oke, berarti itu ngomongin positif dan itu adalah Y. Nah, selanjutnya kita bisa buat random. Nah, ini untuk sama seperti yang tadi, tapi dia lebih ke arah membuat semuanya itu dibuat random, baik X ataupun Y-nya, dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita buat yang pertama ini, randomnya mulai dari 200 minus 240 sampai 0.
Berarti X-nya yang kita set di pick randomnya itu minus 240 sampai yang 0. Berarti kalau di sini yang betul adalah yang ini ya, minus 240 sampai 0. Kemudian Y-nya berarti 0 sampai 180. Nah, yang mana nih? Nah, ini ya. Nah, berarti nanti untuk contoh-contoh yang lain juga sama. Jadi patokannya adalah range dari kotak yang akan kita buat sebagai suatu area yang udah kita tentukan. Oke. Nah, ini selanjutnya terkait dengan, nah ini bayangannya ya, bayangannya atau analoginya ketika kita ngomong terkait dengan random variabel itu. Jadi ibaratnya ketika kita menentukan suatu posisi, itu ada X dan ada Y, di mana Y ini yang nantinya dibuat random itu sebagai suatu navigatornya. Eksekutornya adalah si pengemudinya. Ini sebagai bayangannya aja. Tapi at least adik-adik harus paham konsepnya adalah utamanya ketika kita mau menentukan kanan kiri tadi ya, yang perlu dipahami adalah kita akan membuat stasioner X-nya karena kanan kiri. Karena yang berhubungan dengan kanan kiri adalah subuh X, sementara kalau atas bawah itu adalah Y-nya. Oke, nah ini untuk tadi ya analogi terkait dengan pemrograman berpasangan tadi. Nah sekarang kita coba ya masuk ke dalam course-nya supaya lebih paham lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, Fatih mas join. Kenapa Fatih tadi? Ada masalah jaringan aman? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke dalam course-nya? Kebayang ya? Sedikit kebayang ya terkait dengan materinya tadi. Mungkin nanti akan lebih terbayang lagi ketika kita udah masuk ke dalam course-nya. Nah sekarang coba adik-adik semuanya masuk ke dalam course. Nanti tampilannya seperti ini. Jangan lupa masuk ke bagian modul logika ya. Oke, selamat malam Fatih. Selamat malam semuanya. Siapa yang bergabung? Oh ya, Resi baru gabung juga. Selamat bergabung Resi. Kita masuk ke dalam course-nya ya. Semuanya kita masuk ke dalam course-nya. Sekarang coba screencast semuanya. Bagi yang tidak ada permasalahan dengan jaringan, supaya bisa screencast, nanti Mister bisa ngelihat progresnya nih. Masuk ke dalam logika, kemudian bagian yang nomor 4 ya, nomor 4 yang nomor 7 ini. Bener ya, nomor 7 kan? Lesson 3 nomor 7. Bilangan acak. Diklik, nanti akan muncul seperti ini. Tara. Ini dia. Semuanya sudah muncul di sini. Sprite dadu. Coba screencast semuanya supaya Mister bisa lihat kira-kira ya, semuanya aman ya. Nice. Resi aman ya di sana? Kebuka course-nya, ada yang masih abu-abu nggak? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Oke, nice. Oke, sekarang Mister lanjut ke bagian pertama. Mister akan contohkan ya. Yang pertama kita akan membuat sprite dadunya ini bergerak atau tampilannya seperti yang ada di contoh ini. Ini programnya gimana? Oh, diklik. Klik. Nah, dia berubah, bergerak random. Set. Set gitu ya. Terbayang ya gambarnya ya. Dari tampilannya. Oke, kemudian berarti yang pertama ada jumlah pengulangan acak. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Nah, ini di sini nggak ada penempatan awal ya. Kalau udah ada penempatan awal berarti aman ya. Kita mau mulai dari manapun. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Kita ikuti dulu yang ini ya. Kita ambil seluruh bahannya. Berarti ulangi titik-titik kali. Berarti yang repeat ya. Kita pakai yang repeat.
repeat, kemudian ambil yang operator acaknya. Oke, malam Javier, selamat bergabung. Langsung masuk ke dalam course ya Javier ya. Nomor berapa tuh? Nomor 7 yang di bagian modul 4 lesson 3. Ya, nomor 7. Oke. Kita ikutin ini, kemudian kita ambil di sini randomnya. Kalau udah ada automatic check, gunakan sesuai dengan random numbernya sesuai dengan apa yang ada di sini ya, jangan dimodifikasi karena nanti akan error. Oke. Nah, di sini terjadi beberapa kali secara acak saat Anda mengklik sprite. Berarti event yang kita pakai jelas ya, karena dia dibilang klik, maka kita pakai ini. Klik. Nah, berarti saat ini diklik, maka akan di random nih angkanya 1 sampai 6, kemudian next kostum. Nah, sekarang kita coba di sini, kalau kita klik, maksudnya kita aktifin, kemudian kita klik di sini. Oke, 3 2. Nah, ini secara tampilan sih udah mirip ya, tapi belum selesai nih. Ini masih kita nomor 1 ya. Kalau dilihat di sini ya. Nah, ini ada 2 nih. Nah, ini yang kedua nih. Agar proses pergantian kostum dadu tidak terlihat, buat sprite tersembunyi sebelum pergantian kostum dan muncul setelahnya. Berarti dia meminta sprite-nya ini tersembunyi sebelum pergantian kostum. Pergantian kostum kan di sini nih. Di bagian ini. Berarti sembunyiin dulu ya. Mungkin maksudnya gini. Dan muncul setelahnya. Setelah pergantian kostum dimunculin. Jadi nanti nggak ada efek kayak kalau tadi kan kita lihat sebelum ada ininya dulu ya. Lihat ya. Ini kayak ngebling. Tuh, kayak ada ngebling dikit. Kalau adik-adik coba sebelum ada hide and show-nya, kemudian kita tambah ini supaya proses ngeblingnya nge-repeat randomnya ini hilang. Tuh, langsung dia. Ini lebih mirip ke yang di sini ini. Contohnya di sini. Nah, ini kan langsung tuh. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah di sini berhasil segini aja cukup atau ada yang perlu diperhatikan lagi. Oke, alhamdulillah. Dua ini aja udah cukup ternyata. Dan ini instruksinya udah jelas semua ya di sini ya. Invisibilitasnya dan visibilitas. Invisibilitas berarti kan tampak dan tidaknya gitu ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi proses pick random tadi yang tadi Mister bilang ini tadi. Nah, ini kan nggak bisa berdiri sendiri ini. Harus dimasukkan ke dalam suatu block code yang ada. Makanya dia bentuknya bukan kayak code-code yang ada ini ya, ada bentuk puzzle gini. Dia bentuknya semacam button apa rounded button gitu ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam suatu lingkarannya atau suatu variabelnya. Oke, aman ya di sini? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk selanjutnya konsepnya mirip-mirip. Nah, sekarang Mister coba lanjut ya. Jadi ini pick random, nggak bisa berdiri sendiri, sekali lagi Mister sampaikan, dan dia harus dipasangkan ke suatu code yang ada di sini. Bisa ke ini yang bulat-bulat ini bisa dipasangkan nih. Ini juga bisa dipasangkan. Bulatnya yang bulat kecil ya. Gitu. C ini juga nih, C ini juga bisa dipasangkan dan sebagainya. Itu bisa. Pokoknya yang bulat-bulat. Nah, yang segitiga ini yang bentuk apa ini? Ya, bentuknya bukan bulat ini ya. Mister nggak tahu nih bentuknya apa. Kayak wajik gitu ya, diamond. Nah, itu beda lagi. Sekarang kita nomor 2. Lanjut ke. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan coba lihat apakah yang harus kita lakukan di soal nomor 2. Oke, nomor 2 kita akan membuat program hujan ya. Nah, di sini kalau kita lihat di contoh programnya, ketika kita run programnya, nah ini terlihat ya ada rintik-rintik hujan yang datangnya random nih dari atas, munculnya random dari atas. Kalau kita stop di sini, kemudian kita coba running lagi, oke, dia 3 ya, 3 sprite yang digunakan. Dia akan aktif ketika bendera hijau ditekan ya untuk memulai simulasi hujan. Nah, kita akan lihat di bagian automatic check-nya ini apa saja yang diperlukan. Kalau dilihat di sini untuk automatic check-nya terlihat kalau tidak ada yang bagian penempatan awal. Nah, berarti kita aman ya. Kita bisa langsung mulai di posisi mana aja, di ketentuannya mana aja. Oke, kita mulai dari atas dulu ya.
Dari atas di sini ketentuannya sprite dan tetes hujan muncul di posisi random. Oke. Nah, kita gunakan codingan ini. Pergi ke dan menggunakan pilih acak atau operator yang di sini ya. Kalau masih bahasa Inggrisnya pick random ya. Kita ambil dulu bahannya. Go to X, Y. Mister zoom dulu. Ini Mister ganti sesuai dengan ketentuan soal 180 dan 180 dan pilih acaknya kita ambil minus 240 sampai 240. Nah, di sini ketentuannya posisi random di hujan ini bagian atasnya itu merupakan bagian yang stasioner ya. Kalau dilihat di sini, ini seperti yang dicontoh presentasi. Jadi yang atas ini yang ada garis ungunya gitu ya atau garis merahnya menandakan bahwa dia stasioner. Yang bergerak itu adalah posisi X-nya dari kiri, tengah ataupun ke kanan. Sehingga di sini nanti yang akan kita masukkan ke dalam pick random itu adalah di X-nya. Nah, atau kalau kita lihat juga nih di sini di contoh soalnya di contoh ketentuannya ada minus 240 dan 240 ya. Ini adalah maksimum dan minimumnya nilai X. Jadi kita udah terlihat juga sebenarnya dari sini. Oke, kemudian selanjutnya kita cek lagi ketentuan yang kedua, sprite tetes hujan bergerak ke bawah. Nah, ini pergerakan sprite titik hujannya menggunakan Y. Kita ambil dulu, change Y by. Oke, kemudian ketentuannya minus 10 ya, karena dia meluncur ke bawah. Kalau positif berarti dia ke atas. Selanjutnya sprite tetes hujan jatuh sampai. Karena kita nanti akan menggunakan komen berikutnya setelah adanya tetes hujan ini, pergerakan tetes hujan, maka kita menggunakan loop atau repeatnya yang repeat conditional. Repeat until kita pasang di sini. Kita ambil dulu. Di sini dikatakan sprite tetes hujan jatuh sampai dia menyentuh tanah. Oke, berarti sensingnya, nah ini kita gunakan touching colornya yang berwarna coklat. Kita lihat tanahnya nih. Nah, ini ya tanahnya. Jadi kita ambil aja menggunakan eyedrop yang di bawah ini. Mister klik. Jangan setting sendiri di sini ya, tanahnya yang warna coklat seperti apa kira-kira bentuknya, misalnya seperti ini, jangan. Tapi gunakan yang ini, eyedrop ini. Eyedrop. Kemudian kita ambil contoh sampel warnanya. Nah, ini udah nih. Udah sesuai dengan apa yang ada di sini. Setelah itu apalagi ketentuannya? Berwarna coklat sampai dia oke sudah selesai. Berarti untuk kondisionalnya sekarang apa nih yang diulang di sini? Berarti dia di sini kan akan mengulang sprite tetes hujannya, dimana pergerakan sprite tetes hujan ini tadi ada di ketentuan nomor 2 nih. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini set. Nah, jadi kita perlu analisis soalnya dulu ya. Kita mengerti dulu alur algoritmanya, kemudian kita tentukan dia masuk kemana codingannya. Oke, sampai yang ketiga sudah selesai. Kemudian di repeat forever. Apa nih keterangannya? Program pergerakan sprite tetes hujan agar selalu berulang. Nah, kalau dilihat di contoh ini, dia akan selalu berulang. Nah, setelah menyentuh tanah akan kembali ke atas dan seterusnya. Proses seperti itu pada codingan ini itu adalah kombinasi dari go to X dan pergerakan tetesannya. Jadi setelah dia netesnya itu menyentuh atau sprite-nya menyentuh tanah, dia akan kembali ke atas. Nah, sehingga ini semua dipasangkan, kemudian kita bungkus dengan yang namanya forever loop, seperti yang sudah ditentukan di soal ini. Nah, selanjutnya apalagi? Program 2 tetes hujan yang lain. Nah, ini program tambahan. Jadi di sini terlihat duplikasi kode yang sudah ada dulu, yang sudah jadi. Nanti kita coba dulu, baru kita duplikasi. Ini masih belum selesai. Gunakan perintah wait second dan apa nih? Hide ini ya, sembunyikan ya. Kemudian untuk wait-nya hanya untuk tetes hujan 2 dan 3. 2 perintah ini 3 perintah ya kalau kita lihat di sini. Sembunyikan, tunggu dan tampilkan. Itu digunakan hanya untuk tetes 2 dan tetes 3. Oke. Nah, sekarang yang tetes 1 dulu. Ini kan kita lagi program di tetes yang drop doang ya. Berarti yang pertama, anggap yang ini tetes yang pertama. Drop 2 dan drop 3 inilah nanti yang akan perlu ditambahkan coding yang 3 tadi ya, 3 tambahan blok code tadi. Nah, ini kita aktifkan ini semua dengan menggunakan apa eventnya? When bendera hijau klik. Karena tadi di contohnya juga terlihat ketika bendera hijau diklik,
dia langsung aktif tuh untuk bergerak tetes hujannya. Nah, sekarang kita coba dulu yang pertama ini. Satu dulu kita cek apakah dia sudah pergerakannya sesuai. Ya sudah selesai ya. Sampai ke tetesnya yang warna coklat, bagian warna coklatnya dari gambar backdropnya, dia kembali lagi ke atas dan dia random. Nah, dia munculnya random ya dari atasnya ya. Oke, nah udah oke. Sekarang kita copy ini. Cara kopinya gimana? Kita duplicate dengan cara klik and drag, arahkan ke drop yang kedua. Nah, sampai drop 2-nya itu goyang-goyang, lihat ya. Nah, goyang-goyang dikit. Lagi. Nah, goyang-goyang dikit, lepaskan. Kemudian kita masuk ke drop 2-nya. Nah, muncul ya. Jadi caranya seperti itu. Klik and drag, kemudian dekatkan ke drop 2-nya. Nah, ini drop 3-nya masih kosong. Oke, belum kita copy. Nah, ini tadi sesuai dengan ketentuan soal. Pada drop 2 dan 3, kita tambahkan 3 block code yang ada di sini. Sembunyikan, wait, dan tampilkan. Jadi kita set dulu hide di awal. Kemudian kita lakukan masuk ke dalam comment wait 0,2 detik. Dan setelah itu kita buat show. Gunanya apa 3 code ini? Untuk melakukan jeda setelah drop yang pertama itu muncul, baru nanti drop yang kedua jeda 0,2 detik baru dia muncul. Selanjutnya nanti yang drop ketiga juga akan kita jeda lebih dari 0,2 detik menyusul muncul lagi. Jadi maksudnya seperti itu. Pada saat nanti muncul di awal itu yang pertama harusnya ini, karena tidak ada jeda yang ada di dalam sini, yang di drop pertama. Dia akan langsung muncul ketika bendera hijau diklik, dia akan langsung muncul. Kemudian disusul dengan drop yang kedua, jeda 0,2 detik dan seterusnya. Nah, ketentuan waktunya di sini kita lihat jumlah detik yang dipakai bisa berapapun. Oke. Supaya bisa seragam, jarak antara pertama dan yang kedua kan 0,2 ya. Jadi Mister copy dulu ini. Seperti biasa, drag and drop, arahkan ke drop ketiga. Set. Nah, sampai goyang-goyang, lepas. Kemudian ini Mister buat misalnya tadi 0,2 ditambah 0,2 lagi 0,4. Nah, misalnya seperti itu. Kalau ada adik punya angka yang lain silahkan, tidak ada masalah. Bebas. Nah, ini nanti kalau udah dijalankan akan agak jeda. Drop pertama muncul, drop kedua menyusul, dan terakhir yang drop ketiga. Sekarang kita coba cek untuk dijalankan programnya. Nah, udah terlihat ya. Dia sudah muncul secara random dari atas. Dan posisinya dia menunggu. Jadi sama drop kedua dan seterusnya menunggu untuk drop pertama muncul dulu. Kemudian 0,2 detik muncul drop kedua dan 0,4 detik baru muncul yang ketiga. Oke, kita stop. Kemudian kita coba cek ya, apakah berhasil. Oke, dan di sini semuanya berhasil dipenuhi persyaratannya. Automatic checknya udah berhasil lulus dan sudah selesai untuk proses pembuatan animasi hujan yang ada di dalam Scratch seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba lanjut ke yang nomor 3. Oke, nomor 3 kita lihat dulu seperti apa. Oke, nah ini kita akan membuat ya, si kucing ini nanti akan menendang bola ya dengan cara menekan spasi. Oke. Dia masuk ke dalam gawang ya. Yes. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita memprogramnya? Takut nggak kedengeran di sana. Oke. Coba Mister lihat. Oke, ini spread bolanya minus ya, ketentuannya udah bener ini Arthur. Coba Mister cek dulu. Ini di punyanya Arthur, mana yang punya Arthur? Iya, oke. Di punya Arthur yang pertama di setting adalah si kucingnya. Kucingnya ngomong apa aja tadi? Coba di setting. Pada saat bendera hijau ditekan, kucing akan ngomong 2 hal. Nah, coba disusun code-nya seperti apa? Kalau menurut Arthur susunannya seperti apa? Berarti yang pertama, bendera hijau itu taruh dulu di atas. Bendera Hah? Gimana? Nah, yaitu bendera hijaunya taruh di atas dulu. Nah, oke, good. Habis itu susun perkataannya. Apa dulu tadi? Dia bilang saya selalu mencetak gol dulu, ya kan? Baru tekan spasi untuk
Nih, bentar ada yang bertanya. Oh, Javier join lagi. Nah, setelah itu baru, nah belum sampai ke situ. Coba lihat ketentuannya. Yang akan di go to XY, yang akan bergerak itu bolanya, Arthur. Jadi bukan di kucing codingannya. Jadi Arthur perlu pindah dulu, copy dulu codingannya, taruh di basketball. Yang bagian go to X, glide sama pick random. Nah itu nggak perlu di copy. Yang di copy yang bagian bawahnya aja, yang go to, glide sama pick randomnya. Yang go to itu masukin dulu ke basketballnya, masukin drag and drop masuk ke basketball, yes. Habis itu pick randomnya masukin. Habis itu baru pick randomnya udah masuk semua. Oke, kalau udah masuk semua, klik basketballnya. Klik ke basketballnya, spread basketballnya, Arthur. Yes. Coba cari mana tadi yang udah dimasukin. Nah, itu ya. Sekarang di basketball tadi ketentuannya apa? Ketika spasi ditekan, mana event yang akan membuat spasi ditekan? Event yang akan mengaktifkan ketika when space key press. Bukan bendera hijau. Di bawahnya lagi, when space key press. Yang dipakai itu bukan when bendera hijau klik, tapi eventnya yang when space key press. Yang sebelah kiri di bagian event, ambil di bawahnya bendera hijau itu ada when space key press. Yang sebelah kiri Arthur di bagian palet komennya, nah ambil when space key press. Yang ini coba Mister contohin ya. Coba lihat di bagian event, ini di bagian kiri ini. Di bagian ini klik eventnya, kemudian pilih yang ini. Eventnya ada 3. Ada yang ambil yang when space key press. Kemudian tarik ke tengah. When space key press yang sebelah kiri itu ada event. Coba klik di bagian palet event itu yang warna kuning, sebelah kiri. Yang mana, Kak? Oke, Arthur pindah dulu ke online lesson. Udah ketemu? Nah, ya benar, event itu. Ya itu event yang tadi. Yang event yang tadi Arthur klik. Nah, ambil yang when space key press. Nah, benar. Terus pasangkan yang ke go to X-nya. Go to X-nya pasangkan ke when space key press. Itu dibuang aja, when bendera hijau kliknya dibuang. Boleh dibuang biar nggak bingung. Nah, itu dipasang. Kemudian ditaruh pick randomnya di bagian glide-nya. Yang ditaruh di minus 57. Nah, itu ditaruh di pick random, diganti ke pick random. Arthur ambil pick randomnya, itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa. C-nya itu dibuang aja. C-nya dibuang, yes. Arthur ambil pick random di bagian operator yang warna hijau. Warna hijau sebelah di bagian bawah. Nah, itu dia operator. Pick randomnya masukkan ke yang betul banget di situ. Yang di situ yang minus 57. Yang di minus 57 naruhnya. Pick randomnya digeser lagi ke kanan Arthur, bukan yang di glide-nya tapi yang di X-nya. Di X-nya pick randomnya diambil dulu. Ditaruh di minus 57. Halo Arthur. Pick randomnya diambil Arthur. Ya, pick randomnya diambil dulu, jangan ditaruh di situ, ya dilepas dari situ. Oke, ditaruh di bagian X-nya. Coba lihat di online lesson dulu deh. Lihat di bagian online lesson, di situ ada contoh yang punya Mister. Pick randomnya ditaruh di mana? Nah, di situ ya, X dan Y. Pick randomnya. Nah, sama Arthur juga sama, buat kayak gitu. X dan Y. Oke, gimana yang lainnya? Bisa coba cek. Oke, selamat datang dan selamat bergabung Nadira. Langsung masuk ke course-nya ya Nadira ya.
course-nya yang level lesson 3 nomor 7 yang modul 4. Oke, sudah Arthur? Oke, sekarang tinggal yang Y-nya. Yes, Y-nya dari situ. Nah, angkanya disesuaikan dengan yang ada di soal. Yang di soal itu minus 75 sampai 78. Minus 75 sampai 78. Minus 75 sampai tu-nya 78. Angka 10-nya diganti 78. Oke. Nah, sekarang coba di running. Bagi yang udah selesai sampai nomor 4, boleh lanjut ke yang ini udah jam 8 ya. Boleh lanjut ke yang nomor 9, scratch penembak. Nah, jadi bisa mencoba untuk membuat eksplorasi di situ. Konsepnya masih sama, kita menggunakan pick random. Oke, sudah Arthur? Nice. Sekarang kita masuk ke nomor 4, nomor terakhir. Ya, nomor 4 kita menggunakan apa aja nih? Tangkap bola. Oke. Oh, kita gunakan ininya ya, mouse ya. Kita gunakan mouse. Program spread bola sehingga kita bertabrakan dengan platform. Sprite terbang ke arah berbeda. Oke, gunakan hanya perintah yang tersedia di kanvas. Jangan ada yang dihapus ya di sini. Jangan ada yang dihapus. Ini akan kita pakai semua. Karena perintahnya ini ya, gunakan hanya yang tersedia di kanvas. Oke, penempatan awal dulu. Seperti biasa penempatan awal nomor 4. Kita masuk ke bagian bendera hijau, diklik dulu ya. Kita pakai yang bendera hijau, diklik. Taruh dulu di atas, taruh sini, oke. Ikutin ini, mengarah ke arah posisi awal dari sprite bola. Posisi awal berarti mulai dari go to X ya, posisi. Kemudian setelah itu mengarah ke arahnya mana? Nah, ini point in direction. Bisa tarik ke bawah dulu. Nah, sini. Jadi sesuai dengan aturannya di sini, atur posisi. Posisi berarti X, kemudian arahnya kita atur 180 derajat. Ini udah ada nih, udah semuanya. Oke, penempatan awal sudah clear. Selanjutnya, bola bergerak ke arah yang tidak menentu. Berarti perlu diputar dan pick randomnya. Putaran ini yang akan menentukan arahnya si bola. Dengan kalimat seperti ini ya, tetapi tidak selalu ke arah 180. Berarti tidak harus ke sini ya. Dia akan random. Terkadang bola berbelok ke kanan atau ke kiri. Nah, berarti kita perlu pakai pick randomnya nih. Sesuaikan dengan ini. Pick randomnya adalah minus 30 sampai 30. Kita ambil di sini, taruh di sini. Set. Oke. Kita geser dulu ke bawah. Oke, sekarang yang ini udah oke. Terakhir di bagian bola memantul. Bola memantul dari platform. Platform itu yang ini. Ini ya. Platform itu ini. Nah, ini platform. Oke. Bola memantul dari platform. Berbelok ke arah yang tidak menentu. Range-nya berapa ini? 75 sampai minus 75 sampai 75. Kalau di sini disediainnya berapa? 80. Oke. Berarti nanti masuknya ini masukkan dulu. Berarti ini pasangkan dulu ke sini. Kemudian touching platformnya, ketika dia menyentuh platform, dia harus memantul dengan menggunakan point in direction. Point in directionnya random sesuai dengan ketentuan. Jadi ini masukkan ke sini. Set. Jangan dirubah ya angkanya. Angkanya jangan dirubah. Ada yang dihapus, jangan dihapus ya. Tidak ada yang boleh dihapus di sini. Nah, sekarang jadinya codingannya adalah seperti ini. Kita hanya membuat codingan sesuai dengan apa yang ada di kanvas tadi ya. Nah, setelah itu kita coba running programnya. Apakah dia berhasil mantul? Nah, mantul ya.
kalau dia ini digerakin, digerakinnya pakai klik, mouse klik. Nah, mouse-nya ditahan. Tuh, bisa mantul ya. Oke, sekarang kita coba cek ya, apakah berhasil dengan seperti ini? Oke. Sudah berhasil. Oke, nomor 4 udah clear. Yang lainnya apakah sudah selesai semua nomor 4? Oke, Nicola sudah aman. Armada sudah oke nomor 4. Oh, udah mencoba untuk yang scratch yang selanjutnya. Oke, Arthur bagaimana Arthur? Fatih, Javier aman? Oke, point in. Arthur tidak perlu mengambil komen baru lagi ya Arthur ya. Arthur gunakan apa yang ada di dalam kanvas tadi aja, yang di dalam bloknya yang sudah tersedia. Jadi nggak perlu ambil-ambil lagi, tinggal ambil itu. Nah, touching platformnya itu tinggal Arthur pasang aja di if. Oke, boleh deh, sampai situ boleh juga. Oke, kemudian point in directionnya dikasih pick random. Oke, berapa itu pick randomnya? Minus 80 sampai 80 ya kalau nggak salah ya. Oke, gimana semuanya? Apakah ada yang bingung sampai nomor 4 ini? Yang lain? Aman? Beatrix? Fatih? Javier? Oh, sudah masuk ke ini ya. Udah masuk ke yang penembak semua ya. Oke, Nicholas nih aman nih kayaknya nih Mister lihat. Oke, aman juga. Gimana Arthur, sudah berhasil untuk ceknya? Coba dicek. Apakah aman? Belum dipasang itu Arthur. Di bawah bendera hijau itu ada penempatan awal. Nah, coba cek Arthur di online lesson Mister. Jadi setelah bendera hijau ada go to XY. Pasang dulu go to XY-nya. Coba cek di online lesson Mister. Ada go to XY, point direction, dan tone berapa degree gitu ya. Nah, coba. Nah, itu kan udah ada semua tuh sebenarnya. Ambil yang go to XY-nya 0 itu. Go to XY 0 kok 0. Y0 taruh di bagian bawahnya bendera hijau. Yang go to XY. Ya. Go to XY-nya. Oke, boleh itu dulu. Oke, nice. Oke. Di save dulu ya, di cancel dulu, habis itu di save. Di cancel dulu. Cancel, ya, habis itu di save dulu. Save pojok kanan atas. Ada tombol ungu di bawah nama Arthur. Ada tombol ungu di bawah nama Arthur. Arthur Daniel Johnson. Ini di bawahnya ada save. Coba diklik save pojok kanan atas. Yes. Baru nanti next ke levelnya. Oke, sekarang kita hold dulu ya. Untuk yang bagian pertama ini, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya untuk scratch penembak. Itu ada di modulnya yang nomor 9. Ini ya, nomor 9. Kita masuk ke yang nomor 9, scratch penembak.
Nanti diklik akan muncul seperti ini. Oke. Yes. Nah, ini kita mulai membuat game nih ceritanya. Kita melengkapi game yang ada dengan game-game yang sudah dicontohkan di sini ya. Jadi nanti dia bisa nembak ini. Nah, kita lihat yang biru ini dia randomnya dari kanan. Kalau yang kuning randomnya dari atas. Ya. Yang ungu randomnya dari kiri. Jadi ada 3 yang perlu kita setting untuk randomnya. Kemudian di suatu titik waktu tertentu si bos akan muncul. Nah, ini bosnya tembak terus. Nah, kalau kita udah berhasil memenangkan ini, ya mengalahkan bosnya, baru dia menang. Ya, konsepnya seperti itu. Kita melengkapi apa yang sudah ada di sini. Belum ini ya. Belum ganti screen ya. Bola basket. Kenapa mau diganti bola basket itunya musuhnya Nicholas atau yang mana nih? Nicholas ngebahas apa nih yang bola basket? Oke, mana Fatih? Fatih belum ya? Coba Fatih bisa screen cast? Gambar Fatih masih black screen nih. Oh, yang nomor 3. Oke, yang nomor selanjutnya Fatih. Oke, Fatih udah masuk ke yang ini ya, ke yang bagian ini ya, ke bagian course-nya untuk yang shooter. Oke, sekarang Mister share screen di shooter. Nah, pertama musuh muncul 1. Ini musuhnya ada 3 berarti ya. Tadi kan ada warna kuning, ungu, sama apa gitu ya, ada lupa. Ntar kita lihat lagi warnanya. Yang pertama musuh yang pertama dulu di bagian atas. Nah, ini. Kemudian musuh kedua dan ketiga kita coba cek. Nah, kiri dan kanan. Oke. Sekarang kita set dulu aja. Yang pertama dulu. Nanti mirip kan? Musuh pertama ini nanti akan mirip codingannya. Yang berbeda hanya divine startnya. Startnya itu adalah posisinya. Ini nggak usah kita otak-atik ya. Semua ini nggak usah kita otak-atik. Kita cukup menambahkan codingan yang ada di sini yang belum selesai nih. Ini kan belum ada bawahnya nih, kita tambahkan. Oke, pertama ketentuannya adalah atas. Berarti kita pakai yang motion. Gotonya dia ini 180 yang atas, berarti Y-nya kita set 180. Kemudian random nih, ya kan? Tandanya di sini kan berarti random nih, bisa ke kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Kanan, kiri, tengah dan sebagainya. Kita buat random. Randomnya di X. Nah, dari minus 240 sampai 240. Setelah itu musuh ini muncul di bagian atas stage. Berarti coba kita cek. Nah, benar. Mister curiga dengan kalimat ini. Musuh muncul, berarti ada kemungkinan di hide nih. Nah, ternyata betul ya. Ketika bendera hijau diklik, nih, dia hide. Berarti dia nggak kelihatan ya. Perlu dimunculin. Ya kan? Karena ketika dia menerima start, ini yang akan aktif. Saat ini aktif, start akan diakses. Codingan start itu ini. Nah, ini perlu di show supaya nanti muncul. Mana show? Tambahkan sini. Coba kita pencet lagi. Harusnya ini nanti sudah muncul dan akan mengarah ke kita. Nah, birunya udah muncul. Tapi belum bisa nembak ya. Dan ini kalau kena pun juga nggak ada masalah Mas ya. Belum ada game over dan sebagainya. Oke, yang pertama ini udah oke. Berarti tinggal kita sesuaikan dengan apa yang ketentuan selanjutnya. Kedua dan ketiga. Tinggal apa? Kita kopas ini. Klik kanan, duplicate. Kemudian klik kanan lagi, duplicate. Nah, yang kedua tadi apa ketentuannya? Warnanya dulu deh, warnanya apa tadi? Ungu, kuning, biru. Berarti yang belum kuning sama ungu ya. Setting dulu aja. Ini yang kuning. Kuning. Ini yang ungu. Oke.
Setelah itu kita buat, tidak perlu kita hard code karena udah ada codingannya ya. Kita cek dulu yang muncul dari kanan nih apa. Oh, biru muncul dari kanan, kuning dari atas. Oke, kuning dari atas. Oh, berarti ini yang kuning, ini yang dari atas ini tadi kan yang ini ya. Kita ganti warna kuning ya. Jadi kan Y-nya kan. Kita ganti warna kuning. Kemudian yang ini jadi warna biru yang dari kanan. Kanan ini biru dan ungu. Nah, sekarang kanan dulu, kanan. Biru. Kalau kanan berarti yang di random adalah Y-nya. Karena yang kanan ini pasti dia konstan atau stasioner atau statis, ya. Lihat di sini ada ketentuannya juga terlihat nih. Musuh kedua, kalau kanan batasnya 240. 240. Kita ketikkan di sini. Setelah itu pick random di Y-nya. Jadi dia akan bergerak nih. Y-nya dari atas sampai ke minus. Minusnya berarti 180 sampai minus 100. Sorry, dari yang paling kecil ya. Minus 180 sampai 180. Ini kanan nih, kanan yang biru. Berarti yang ungu nih, yang kiri. Kita setting lagi. X-nya kalau kiri 240, minus 240. Ini minus 180. Nah, sekarang kita coba cek apakah semuanya sudah berhasil keluar. Coba ya, lihat ya. Nah, udah ya, muncul ya. Kuning atas, biru kanan, ungu kiri. Nah, udah. 1 dan 2 clear. Ya, musuh 1, musuh 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih menentukan yang musuh 1, musuh 2. Aman semuanya? Bisa mengikuti? Arthur bagaimana? Oke. Kita masih mengcoding yang di bagian musuh 1, musuh 2, dan musuh 3. Aman ya? Oh, masih paham. Oke. Kita coba ulangi lagi. Coba Mister mau cek dulu yang bad recordingannya seperti apa. Oke. Jadi yang musuh 1 dan musuh 2 ini sebenarnya codingannya itu sama ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan adalah codingannya sama. Dan di awal codingan itu kita disediakan bentuknya itu seperti ini. Ini nggak ada nih, cuman kayak gini. Jadi kita melengkapi. Melengkapi apa? Yang di start. Nah, kenapa kok ini start perlu dilengkapi? Karena start ini menentukan posisi awal. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya pesan ya. Pesannya itu ketika dia menerima start. Kapan dia menerima start? Lihat di spaceship. Di spaceship itu ada yang namanya broadcast start. Setelah dia ngomong defeat your enemies, wait for the main enemy dan sebagainya, dia ngirim pesan. Gitu ceritanya tuh ya. Ngirim pesan ke semuanya. Ketika bola ini menerima pesan start, dia ada codingan seperti ini nih. Nunggu 1 detik dulu, baru muncul. Yes, gimana? Aku nggak bisa, Kak. Yang mana tuh Arthur yang nggak bisa? Yang nomor mana? Nah ininya punya Arthur mana? Bukan ini yang ini bisa, Arthur. Kak. Bukan yang ini Arthur. Yang satunya, yang nomor 9, scratch penembak. Yang nomor 9, Arthur salah masuk course tuh. Coba Arthur back dulu. Oke, nggak apa-apa, di back. Nomor 9, scratch penembak. Nah, ya. Kalau yang nomor 8 itu adalah tambahan bonus game. Nah, ini kita buat yang ini dulu. MP-L3 shooter. Nah, jadi tadi Mister lanjutkan ya penjelasannya ya. Posisinya adalah seperti ini, sama seperti yang ada di tempat Arthur itu ya. Jadi, start ini kita gunakan untuk membuat codingan bahwa musuh nanti akan muncul di koordinat atas.
Ini maksudnya ditebelin ini untuk ini ya, untuk informasi ke kita bahwa musuhnya akan muncul di bagian atas. Jadi setelah ini muncul di bagian atas, berarti kita perlu codingan posisi kan. Posisinya itu awalnya ini go to X. Go to X-nya ini kita taruh di sini sebagai posisinya dia. Nah, karena ini di atas, berarti yang stasioner atau yang tetap atau yang statis tadi Mister sampaikan rumusnya di awal. Kalau Kak, atas bawah itu yang bergerak adalah X-nya, tapi Y-nya tetap. Ya, gimana Arthur? Kak, ini kayak gimana, Kak? Yang mana? Coba masuk ke bagian codingan Arthur. Punyanya Kak. coachnya Arthur seperti apa? Oke. Itu tinggal ikutin yang punya Mister di online lesson. Mister lagi mengulangi lagi nih. Coba lihat. Sembari Mister jelaskan ya yang tugasnya ini. Nah, itu startnya kita tambah go to XY Arthur. Jadi Arthur ambil go to XY di motion. Nanti Arthur bisa setting sesuai dengan yang Mister jelaskan sesuai dengan contoh soalnya ya. Oke. Kita lanjutin lagi dulu ya. Tadi go to X-nya udah kita ambil dari motion ini tadi, palet. Kita ambil go to X, kemudian kita masukkan ke sini. Ingat, kita akan ngebuat atasnya itu tetap, tapi X-nya yang bergerak. Maka daripada itu, untuk membuat X-nya tetap bergerak, atau X-nya jadi bergerak ya, kita butuh yang namanya pick random. Bisa diambil dari operator. Nih, operator ada pick random. Oke? Nah, pick random ini pasangkan ke X. Karena Y-nya itu dibuat statis atau konstan. Sehingga nanti yang bergerak X-nya. Setelah itu, kita perlu memunculkan enemy-nya. Kenapa? Karena di sini ternyata kalau adik baca, codingannya itu posisinya adalah hide. Posisi inisiasi awal atau penempatan awal inisiasinya adalah hide. Makanya kita butuh show. Di sini ditampilkan bahwa musuh muncul. Berarti ada kemungkinan di hide. Ternyata betul dugaan kita, ada hide di sini. Itulah kenapa codingannya seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Adik-adik, Beatrix, Arthur, dan teman-teman yang lainnya. Gimana? Dari sini kira-kira Beatrix paham nggak? Udah bisa mengikuti nggak? Ini masih kita ngomongin posisi dulu ya. Posisi yang random. Kebayang? Kebayang ya? Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya, setelah kita membuat posisinya ini selesai, kita perlu duplikat 2 kali musuh yang lain. Mister tadi caranya klik kanan di kuning yang ini tadi yang udah kita berhasil coding, klik kanan pilih duplikat, nanti akan muncul tuh. Nah, ini kan muncul. Klik kanan pilih duplikat lagi. No, muncul. Duplikat sebanyak 2 kali. Nah, ini Mister karena udah ada 2, ini Mister hapus ya. Ini tadi kan Mister cuma contoh aja. Nah, ini Mister udah ada 2. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu mintanya munculnya dari kiri dan kanan. Yang 240 ini, X-nya 240 itu adalah sebelah kanan karena dia positif. Kak, Yes? Gimana Arthur? aku nggak bisa, Kak. Yang mana yang nggak bisa? Yang kita masih ke enemy dulu. Nah, itu udah bener tuh. Enemy-nya Arthur. Dia udah mengarah ke pesawatnya kan? Udah betul itu. Udah pas. Memang kita masih paham seperti itu. Sekarang tinggal Arthur copy aja tuh. Enemy-nya, enemy satunya itu Arthur klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Enemy-nya. Jangan dihapus. Klik kanan aja biasa. Yes, klik kanan di situ. Enemy satunya di klik kanan nih. Coba ya Mister contohin lagi ya. Mister contohin lagi. Arthur coba lihat di online lessonnya. Coba ke online lessonnya dulu Arthur. Halo Arthur. Ya, Kak. Oke, coba masuk ke online lessonnya dulu.
Nah, Mister contohin ya cara duplikatnya. Ini kan ada diklik dulu ya. Ini klik kanan di bagian namanya, enemy 1, klik kanan. Klik kanan, pilih duplicate. Nah, nanti dia akan muncul enemy yang lain. Coba, Bu Arthur gimana? Klik kanan. Yes, klik kanan. Oke, diklik kanan. Diklik kanan ya, jangan di drag and drop. Klik kanan. Klik sebagian kanannya, bisa? Oh, bisa Kak. Arthur pakai mouse atau pakai touchpad? Pakai mouse Kak. Pakai mouse. Di jari Arthur ada kan jari yang sebelah kanannya itu, ada yang klik kiri, ada yang klik kanan. Coba diklik bagian kanannya. Bisa? Nggak bisa Kak. Apa jangan rusak ininya? Coba klik kanan nggak bisa. Nah, itu udah muncul kan? Nah, duplicate. Nah, mantap. Duplicate sebanyak 2 kali. Arthur. Buat 2 kali. Jadi nanti musuhnya ada 2. Oke, gimana Beatrix? Kebayang nggak Beatrix untuk yang bagian ini? Mister ini backdropnya nggak kelihatan, nggak ada di aku. Backdropnya nggak kelihatan. Coba klik di bagian backdropnya. Di backdrop, coba terus kemudian di tab backdrop. Tab backdrop di sebelah kiri atas. Kiri atas. Oh, itu kayaknya. Sebentar, Mister. Coba di refresh deh. Itu kayaknya karena ini deh, aku mungkin gagal reload. Di save dulu ya, di save dulu Beatrix, jangan lupa di save dulu, habis itu di refresh. Nah, terus kayak gimana Kak? Oke, bentar ya Arthur ya. Oke, coba Beatrix di refresh dulu, itu kayaknya tanda ini deh, gagal load untuk di servernya. Kemarin memang ada info ini, ada sedikit maintenance di platform algoritmiknya. Jadi kadang muncul seperti itu. Oke, nah sekarang untuk yang di Arthur itu di enemy 2-nya dipindahkan pick randomnya. Coba dilihat di bagian online lesson-nya Mister. Yang di bagian berubah itu adalah yang enemy 2-nya ya. Nih. Nah, coba dilihat. Ini yang berubah. Yang mana Kak? Ini, yang Mister Zoom nih. Define start-nya. Go to-nya ganti X-nya 240, pick randomnya digeser ke kanan. Yang nomor 2, enemy 2-nya. Nah, ya, dari situnya digeser, pick randomnya digeser ke kanan. Nah, itu diganti jadi berapa tadi? 240. Oke, pick randomnya jadi minus 180 sampai 180. Coba cek di online lesson-nya Mister. Di situ nanti sama. Oke, untuk yang Beatrix gimana? Udah kembali normal? Kak, kayak gimana Oke, Kak? nice. Oke, udah betul itu. Bentar, ini yang mana? Nah, oke, udah bener itu. Sekarang dibuat lagi yang enemy 3-nya. Mirip seperti itu Arthur. Konsepnya. Go to action-nya sama, tapi go to X-nya diganti jadi minus 240. Pick randomnya digeser ke kanan. Pick randomnya digeser ke kanan. Yes. Yang nomor 3 ya, enemy 3-nya Arthur, bukannya enemy 1. Arthur itu mindah yang enemy 1. Yang enemy 3. Oke. Yang enemy 3-nya dipindah. Itu jadi minus 240. Oke, udah ya.
240 minusnya ya. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lainnya? Aman ya? Oke, selanjutnya Mister coba lanjutin dulu ya. Untuk yang koordinatnya nanti tinggal modifikasi saja. Musuh kedua dan ketiga juga udah oke. Sekarang yang bagian kalahnya. Untuk sprite roket. Berarti kita codingnya di roket ya. Yang enemy udah selesai. Nah ini checking the loss. Ketika apa dia loss atau kalah? Ketika dia nabrak si enemy-nya kan. Ini kita bisa pakai conditional statement seperti ini. If kemarin sempat Nicholas pada saat membuat conditional statement yang ada di bagian Marsbot itu menggunakan or yang panjang. Nah, itu sebenarnya bisa nanti diaplikasikan di sini dan itu lebih efisien. Jadi kita buat sprite rocket ini ketika dia menyentuh si enemy-nya dia dibuat jadi kalah. Berarti nanti kita buat operatornya di sini. Or yang pertama ada 3 kan ornya. Musuhnya ada 3, kita pasang lagi di sini or. Kemudian kita ambil sense-nya. Touch yang pertama ini ke enemy 3, kita put dari belakang karena ini panjang. 2. Kemudian terakhir 1. Oke, ini Mister geser ke bawah aja deh biar kelihatan lebih panjang masnya. Oke, nah saat menyentuh ini semua maka dia katakan kalah. Kalahnya seperti apa? Ini udah ada nih sprite 1. Ada kondisi loss, ada kondisi victory. Jadi kita kirimkan aja pesan bahwa dia sekarang kalah kalau dia kena musuhnya. Nah, ambil broadcast, kemudian kirim pesan yang bernama loss. Nah, kan game over sekarang. Karena tadi udah menyentuh si enemy 1, 2, 3-nya. Sekarang Mister coba cek. Ini masih belum bisa menembak. Nah, nanti ini. Nah, ketika nanti musuhnya menyentuh, game over. Nah, udah dapat ya kondisi loss-nya. Sesimpel itu. Tidak terlalu rumit. Karena kebetulan kita ini masih melengkapi. Tapi konsepnya diharapkan adik-adik paham ya. Bahwa apa yang terjadi di sini itu karena kondisinya itu adalah si roket menyentuh enemy. Ini kondisi conditional statementnya. Oke, setelah itu kita coba ke pergerakan tembakan. Pergerakan tembakan ini dia dimulai dengan cara klik tombol mouse. Nah, tembakan itu di fire ya, berarti. Nah, ini masih kosong melompong. Oke. Nah, di sini kita mulai dari yang namanya tadi ketika dia diklik. Ketika dia diklik maka dia akan menembakkan si fire-nya itu dimulai dari si punyanya si ujungnya si roket. Berarti yang pertama dilakukan adalah kita perlu mendefine Nah, ini yang MP3-nya kita hapus saja, terlalu banyak tab biar nggak terlalu berat. Yang pertama adalah kita perlu define kondisinya si sprite ini, sprite yang tembakan ini dia awalnya hide. Kenapa? Karena nggak ada nih awalnya kan. Ketika dia diklik baru muncul. Yang pertama posisi awalnya adalah hide dulu. Kemudian apa yang terjadi ketika tombol mouse ditekan, diklik ya, tembakan berterbangan sampai menyentuh tepi stage. Kita bisa gunakan forever untuk ngecek apakah dia lakukan klik atau tidak. Kemudian kita kombinasikan dengan conditional statement if dan sensingnya mouse down. Nah, ini kalau diklik baru dia nanti akan melakukan tembakan. Tembakannya gimana arahnya? Dimulai dari di sini ada keterangannya enggak? Tembakan berterbangan sampai menyentuh tepi stage atau salah satu musuh. Berarti dia nanti mulainya dari si roketnya. Kalau dicontohkan di sini,
diklik. Ketika kita pencet tombol mouse-nya diklik, nah munculnya dari ujung roketnya ini kan, tuh ujung roketnya. Nah berarti kita perlu tambahkan yang pertama, pastikan dia muncul di ujung roketnya. Pilih yang go to. Posisinya awal adalah go to. Go to-nya ke roket. Roketnya mana? Spaceship ya, spaceship. Setelah itu udah muncul di sini pas, jangan lupa kita menembaknya itu sesuai dengan arah si mouse-nya ya. Kalau mouse-nya diklik di sini maka tembakannya ke arah kiri, sesuai dengan arah pointer ini tadi, aim yang warna putih-putih ini. Ini kan warna putih-putih ini kalau diklik ya, kalau digerakkan nah dia ikut kan. Jadi sesuai dengan ini nembaknya. Nah, kita coba matiin dulu, kita lanjutin. Point in direction-nya, point towards-nya itu kita buat ke arah mouse pointer. Supaya dia nanti akan langsung mengarah ke si mouse yang kita klik di sini. Nah, posisi ini di awal ini adalah hide. Jadi, jangan lupa di show supaya dia muncul. Nah, ini dulu. Setelah ini selesai, kita coba cek dulu 3 codingan dulu supaya kita paham one by one-nya ya. Kita klik di sini. Nah, belum bisa muncul. Mouse down belum bisa muncul ketika ini diklik. Ketika itu diklik, mouse down-nya masih belum bisa muncul. Kenapa? Karena kita menunjuknya itu tidak melakukan pergerakan, tapi sebenarnya si lasernya atau si fire-nya itu udah ada di belakangnya si roket. Tuh. Ya kan muncul ya. Coba lihat lagi. Ini kalau Mister geser, Mister stop. Kan nggak ada nih. Nah, sekarang Mister klik ya. Kemudian Mister klik di sini. Klik. Udah klik sekali nih, Mister stop. Stop. Terus Mister geser. Tuh, muncul kan? Muncul. Tapi terlihat kenapa kok di belakangnya Mister? Karena kita belum gerakin. Tapi konsepnya paham ya? Kita munculin dulu, baru kita gerakin. Bergerak kamu. Nah, gitu ya. Jadi dia bergeraknya nanti diharapannya bisa dari ujung sini. Lurus. Cara gerakinnya pakai apa? Pakai move. Ini tadi Mister mana? Fire ya. Oke. Ini kan belum ada move-nya. Gimana cara gerakinnya? Kita pakai move. Move-nya yang ada di mana? Di sini. Sudah benar muncul, sekarang kita gerakkan dia. Suruh dia bergerak. Bergeraknya gimana, Mister? Looping dong. Nah, loopingnya tapi hati-hati ya. Jangan looping menggunakan forever. Kenapa? Ini bisa bergerak, tapi dia nggak akan bisa keluar dari sini. Sementara kita pingin di sini dikatakan bahwa ketika dia menyentuh musuh, maka dia akan membuat si fire-nya hilang. Musuhnya pun juga hilang. Berarti jangan pakai forever. Pakai repeat until. Mana? Di bawah ini. Ini dia. Yes. Repeat until, lakukan ini, buat dia move dulu, move ya misalnya 10 step sampai dia menyentuh tepi stage. Yang pertama tepi stage, kita kasih OR dulu karena banyak nih ya, tepi stage atau salah satu musuh, enemy-nya banyak kan, 2, ada 3 enemy-nya, berarti ada 3 kondisi enemy dan edge. Sensing-nya touching. Yang pertama enemy 3, kedua adalah enemy 2, kemudian ketiga adalah enemy 1, terakhir adalah touching edge. Nah, sampai dia menyentuh edge, move-nya akan berhenti dan dia akan kembali ke atas lagi. Kembali ke atas ini. Dan ingat, saat dia harus kembali ke atas, wajibnya dia hide dulu sebelum kembali ke atas. Karena kalau ini di Kenapa Nazira? Nazira nanya nama siapa ini? Halo, nama kamu. Nama siapa Nazira? Nama Mister. Mister namanya Mister Lukman. Gimana Nazira? Ada mau ditanyain?
Oh enggak. Ada mau ditanyain Nazira? Belum? Oke, kita lanjutkan dikit lagi ya. Ini setelah move, kemudian dia harus hide ketika dia udah menyentuh ini. Karena dia berhenti kan? Coba lihat. Saat ini Mister tembakkan. Nah, dia belum hide. Padahal udah menyentuh dinding. Berarti kita perlu hide di bawahnya. Hide di sini. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Tembakkan ke sini. Swing. Nah, udah hilang kan? Kalau ini kita tembakkan, nah hilang juga. Nah, hilang juga. Tapi dia belum membuat si bolanya kembali ke posisi awal. Kenapa? Karena belum kita code. Code-nya apa? Code-nya harus kita kirim pesan ini. God. Supaya dia balik lagi ke posisi awal. Jadi di sini kita perlu mengirimkan pesan. Kamu setelah kena ini, kirimkan pesan ya. Oke, kita kirim pesan dulu. Broadcast God. Broadcast God-nya itu setelah dia kena, setelah dia mengirimkan setelah dia berhenti, kirimkan pesan kena God. Artinya si enemy-nya harus kembali ke awal dulu. Nah, pastikan bahwa enemy-nya ini karena posisinya ini enemy adalah if di sini dan dia harus menyentuh fire, maka jangan langsung di hide. Kalau langsung di hide, coba lihat, nggak langsung hilang dia, nggak akan hilang. Nah, kita cek, nah kita tembak, nggak hilang dia. Kenapa? Karena udah di hide duluan. Sementara pesan God ini adalah menyeleksi apakah dia kena si fire atau enggak. Udah di hide sama kita. Tapi kalau hide-nya kita ilangin tuh, dia bisa menghilang. Jadi caranya adalah kita sisipkan lagi yang namanya wait until. Nah, ini kemarin yang kita belajar terkait dengan raindrop. Wait until saat dia sudah benar-benar lewat. Musuhnya tuh udah lewat. Jadi udah nggak lagi diperhatikan lagi oleh si broadcast message. Jadi dibuat note, kemudian ini kita copy. Kita masukkan sini, edge-nya kita hilangkan, sisakan hanya enemy saja. Enemy-nya mana? Ini dia enemy-nya. Masukkan sini, ini kita hilangkan. Nah, udah deh, jadi. Nah, sekarang kalau ini kita klik, kita mulai. Kalau dia di ujung akan menghilang, kalau kena musuh akan menghilang juga. Nah, menghilang. Kok makin cepat menghilang. Nah, oke. Jadi sudah selesai untuk yang fire-nya. Nah, musuh bereaksi terhadap serangan tembakan. Ini yang tadi Mister katakan bahwa kena pesan hit. Hit ini maksudnya yang God ya. Mister nggak paham ini bagaimana caranya dia mentranslate. Tapi yang di sini adalah pesan God ini maksudnya. Oke, jadi sampai di sini game kita sudah selesai. Tinggal kita mengerjakan yang bonus-bonus saja. Nah, ini bisa hilang. Siapa yang udah selesai sampai sini? Coba Mister cek. Siapa yang sudah bisa sampai sini? Beatrix gimana? Oke, Beatrix ini di bagian wait until-nya. Edge-nya dihilangkan aja Beatrix. Karena edge nggak perlu kita seleksi apakah dia sampai edge atau enggak. Kita udah pakai seleksi yang atas. Oke, jadi dilepas aja. Jadi sisakan touching enemy 1, 2, dan 3. Jadi ore-nya itu dilepas. Yes. Kemudian ambil ore-nya yang di dalam. Masukkan ke yang not. Good job. Nice. Oke. Sekarang coba di running lagi Beatrix. Kalau dia kena sebelah kanan semua Beatrix itu. Nanti jangan diatur, ngeri itu. Bisa langsung game over kalau isinya 3 enemy-nya sebelah kanan.
Oke. Nice Patrick, mantap. Tinggal ini. Kameranya nge-freeze. Oh, ini memang Mister nggak gerakin Resi. Ini Mister nggak bergerak. Mister lagi ngecek. Ini udah selesai untuk codingannya. Tinggal Mister mau ngecek dulu nih siapa-siapa yang belum. Resi sampai mana nih sudah? Sudah selesai semuanya Javier. Coba cek Javier. Ini yang Javier yang sudah selesai sampai mana nih Javier? Oke, coba lihat yang bagian penembak scratch-nya Javier. Yang mana punya Javier yang sudah penembaknya? Oke, coba diganti ke bagian penembak yang nomor 9. Boleh lewat drop down menu atau pakai back to course lagi boleh. Oke. Wih, scratch penembaknya. Coba dicek Mister lihat. Oke, coba di running. Oh iya, untuk algoritma yang Mister ajarkan ini versinya Mister ya. Kalau teman-teman atau adik-adik punya versi algoritma yang lain nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama ya. Bahwa ketika si sprite ini fire ini menyentuh si enemy itu hilang. Atau menyentuh edge itu hilang. Jadi jangan sampai posisinya itu tujuannya jadi lepas. Boleh algoritma berbeda, boleh codingan berbeda, tapi harus aman semuanya. Coba di running Javier, bendera hijau diklik. Mister mau lihat. Oke. Kalau Mister lihat sepintas, untuk enemy-nya ini nggak bakalan muncul nih kayaknya. Coba diklik bendera hijaunya. Posisinya sudah oke, cuman enemy-nya nggak akan muncul. Yang punya Javier. Kira-kira Javier tahu nggak kenapa kok bisa nggak muncul? Oke. Oh ya, kira-kira tahu nggak Javier salahnya yang mana? Kurang tepatnya yang mana? Itu punya Javier sebenarnya posisinya udah oke, udah bener codingannya. Cuma satu butuh codingan lagi supaya enemy-nya muncul. Codingan apa yang bisa kita buat untuk ngebuat enemy-nya muncul? Karena awalnya dia hide, maka pada saat kita memunculkan posisi, kita juga harus membuat dia codingannya ditambah show supaya dia muncul Javier. Jadi Javier perlu tambah show di bagian startnya ya. Nge-lag ya punya Javier ya. Nge-freeze nih. Waduh iya ada notifikasi merah. Oke, semoga bisa kembali lagi Javiernya. Oke, udah aman. Oke, masih nge-freeze. Oke, yang lainnya bagaimana Armada? Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembuatan game penembak. Oh, penembak jitu. Penembak pesawat nih, nembakin pesawat tapi nembakin bola. Pesawatnya nembakin bola. Oke, kalau dilihat dari codingannya Armada sih Mister lihat udah oke. Cuman coba di running. Mister penasaran sama munculnya bola nih. Bolanya kemana bolanya munculnya? Kan kiri semua jadinya. Ayo, nanti Armada PR yang pertama adalah itu bola jangan muncul di kiri semua ya, nyebar ya. Ada yang kiri, kanan, atas. Ini sama kasusnya kayak Patrick nih. Patrick kanan semua nih, kalau Armada kiri semua. Oke, mungkin itu aja nih kalau mau koreksi dari Mister. Kalau yang lainnya, tadi coba ditembakkan ke ininya, ke bagian enemy-nya hilang nggak? Armada. Coba tembakkan ke enemy-nya ya. Harusnya hilang loh ya. Oke, sip ya. Berarti PR-nya yang Armada ini di bagian kiri semua ya. Tolong nanti diganti. Susah kalau kiri semua, masuk keluar 3. Oke, yang lainnya Fatih. Tadi Javier masih belum bisa masuk loading Mas Yan.
Oke. Coba untuk yang Fatih running programnya. Udah di running. Apa nge-freeze lagi juga punya Fatih ini? Enggak kan? Oke, gimana? Oke, nice. Ini punya Fatih udah itu kenapa terpantul-pantul gitu Fatih? Itu kalau kena ke bagian roketnya, coba klik di bagian roketnya, condition loss-nya udah di setting belum? Oh iya, oke Javier, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa dilihat condition loss-nya belum kan? Pantesan kok bisa si bolanya ini. Kalau udah condition loss-nya ini untuk Fatih, tambahkan pesan broadcast loss. Untuk yang if, jadi dalam if-nya itu. If ini kan udah bener tuh, di dalamnya ditambahkan broadcast loss. Kan kita udah punya yang namanya pesan loss untuk memunculkan game over. Jadi tambahkan broadcast loss. Nah, oke. Nah, jadi nanti ketika menyentuh si enemy dia akan muncul. Oke, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti bagi teman-teman yang lain, jika ada yang ketinggalan nanti bisa lihat di recording videonya. Nanti coba dieksplorasi lagi, terutama di bagian bonusnya ya. Nanti disubmit lagi supaya nanti Mister bisa lihat. Untuk yang sekarang kan kita masih ngerjakan yang di mainnya ya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah mainnya. Nanti di checklist semuanya. Mister nggak bisa checklist karena ini track bukan di course. Jadi ini nanti akan hilang semuanya punya Mister. Ini di checklist semuanya. Nah ini yang bonus tasnya ini coba nanti dikerjakan ya. Nanti akan Mister coba cek apakah sudah ada yang berhasil mengerjakan sampai bonus tas. Dan jangan lupa di bagian ini, di bagian course juga ada bonus yang lain, nomor 8. Nanti juga nomor 10 untuk yang teori terkait dengan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Coba nanti dikerjakan juga supaya nanti Mister bisa cek seperti apa pemahaman adik-adik semuanya terkait dengan materi kita hari ini. Oke? Kalau begitu Mister mau wrap up dulu sedikit terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Jadi kita sudah belajar terkait dengan bagaimana mengatur posisi dengan menggunakan random variable atau pick random tadi. Yang mana pick random ini, ingat ini dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus dipasangkan ke code-nya. Mau itu conditional statement boleh, mau itu go to XY boleh, glide boleh, dan sebagainya tergantung dari kebutuhan kita. Jadi itu akan kita bisa gunakan untuk membuat si musuhnya jadi bergerak secara dinamis. Dan tadi ada 2 teman kita yang udah coba menyelesaikan shooternya dan masih ada PR. Tolong nanti bagi teman-teman yang lain juga, kalau memunculkan si enemy jangan cuma di satu sisi ya, kanan doang atau kiri doang, atas doang. Menyebar, satunya atas, satunya kiri, satunya kanan. Jadi supaya teman-teman bisa berlatih terkait bagaimana sih memahami apa yang stasioner, apa yang random. Oke? Oke, dari sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu sebelum Mister tutup? Setelah Mister wrap up juga? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya. Semoga semuanya bisa mengikuti apa yang udah Mister jelaskan. Nanti kalau memang masih belum ada yang sedikit bingung ya. Oke, ayo Mister. Ya, sedikit bingung boleh menonton di bagian YouTube-nya. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya udah bergabung dengan Mister, seru-seruan bareng, belajar bareng pada malam hari ini. See you next week. Goodbye. Selamat malam semuanya. Ya, pelan-pelan aja ya teman-teman belajarnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Pelan-pelan aja ya. Yuk, sama-sama Patrick. See you next week, Javier. Goodbye semuanya. Pelan-pelan saja mempelajarinya, jangan terburu-buru. Oke, Erlan.
Oke. Nanti bisa dilihat lagi di recordingnya ya. Kalau misalnya ada yang bingung, kalau ada yang masih tetap bingung, boleh nanti japri ke Mister ya. Gak apa-apa.